Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elpatia Reza Konitepak dengan NIM belakang 18. Di sini saya akan mempresentasikan artikel hasil kerja saya, yaitu tentang kohesi dan koherensi pada teks berita penolakan Ganjar Pranowo terhadap Israel di situs berita online Suara Merdeka. Pendahuluan. Bahasa dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang memiliki fungsi untuk menyampaikan gagasan dan perasaan. Bahasa bukanlah bunyi acak yang tidak beraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sekumpulan frasa atau kalimat yang saling melengkapi secara utuh. Kohesi dapat diartikan sebagai kata atau frasa yang mempertautkan kelompok kata atau kalimat dalam sebuah teks. Kohesi terbagi atas dua jenis, yaitu leksikal dan gramatikal. Untuk leksikal sendiri mencakup kolokasi, hiponimi, antonimi, dan sinonimi. Sementara gramatikal mencakup referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi. Sementara untuk koherensi merupakan keterkaitan bagian yang satu dengan yang lain, sehingga dapat membuat kalimat memiliki satu kesatuan makna yang utuh. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan kohesi dan koherensi dalam berita penolakan Ganjar Pranowo terhadap Israel di situs berita online Suara Merdeka. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kohesi dan koherensi yang digunakan dalam berita penolakan Ganjar Pranowo terhadap Israel di situs berita online Suara Merdeka. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian artikel ini yaitu diantaranya adalah pendekatan yang digunakan melalui suatu pendekatan struktural. Data yang diteliti berupa satuan kalimat dalam teks, sumber data yang digunakan berupa berita, teknik analisis data menggunakan reduksi data, dan teknik pengumpulan data melalui teknik baca dan catat. Berikut ini adalah pembahasan dari analisis kohesi dan koherensi pada berita online Suara Merdeka, yaitu penolakan Ganjar terhadap Israel. Yang pertama adalah untuk analisis kohesi gramatikal. Referensi yang berjenis referensi anafora. Data ke-1. Ganjar Pranowo akhirnya memberi komentar terkait masalah tersebut dalam kanal YouTube Najwa Shihab dalam kasus Piala Dunia U20. Pada penggalan data di atas termasuk pada kategori referensi berjenis endofora-anafora. Dikatakan demikian karena pada kalimat batalnya merupakan pengacuan yang merujuk pada suatu peristiwa atau kasus tentang penolakan timnas Israel dalam Piala Dunia U20. Pengacuan tersebut ditandai dengan adanya katanya. Karena posisinya berada di tengah kalimat, maka disebut sebagai referensi anafora. Kemudian, yang bagian kedua ada substitusi, data ke-1, yang mencakup aturannya jelas gak boleh bendera, gak boleh lagu kebangsaan, gak boleh forum umum diberikan khusus, diberikan kepada yang seperti itu. Jadi, 4 poin inilah yang kemudian menjadi dasar itu, kata Ganjar Pranowo. Pada data 1 ditemukan kata yang mengandung penanda substitusi, yaitu pada kata itu. Dikatakan demikian karena kata itu merupakan kata ganti dari pernyataan sebelumnya
yaitu pernyataan larangan lagu kebangsaan dan bendera yang ditetapkan Israel kepada Palestina. Merujuk pada pengertiannya sendiri, substitusi dapat berarti sebagai penggantian bentuk kalimat. Kemudian, analisis yang ketiga adalah kohesi gramatikal berjenis elipsis atau penghilangan bentuk kata. Pada data ke-1, yaitu yang isinya adalah pada akhirnya penolakan Ganjar Pranowo pada Israel itu dituding netizen sebagai salah satu penyebab pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pada data di atas, kata netizen merupakan kata yang mengalami pelesakan. Kata tersebut adalah akronim dari warga internet. Namun untuk mempersingkatnya, kata tersebut diganti menjadi netizen. Kemudian adalah analisis kohesi berjenis leksikal. Yang ditemukan adalah jenis kolokasi atau dapat diartikan jenis kohesi leksikal yang mengandung kesepadanan makna. Pada data ke-1 yaitu Ganjar Pranowo lantas mengungkap alasan kenapa menolak Israel menjadi peserta Piala Dunia U20 dan bertanding di Indonesia. Kata peserta pada penggalan data 1 merujuk pada kalimat Piala Dunia U20 dan kalimat bertanding di Indonesia. Ketiganya digunakan untuk bisa menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikolokasikan. Dengan kata lain, kalimat peserta berhubungan dengan kalimat bertanding pada kata selanjutnya. Kemudian ada analisis koherensi, sebab akibat. Koherensi makna sebab. Data 1. Berisi Ganjar Pranowo menjadi pihak yang turut menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia yang didasarkan pada sikap politik Soekarno. Pada kutipan di atas mengandung unsur koherensi berjenis sebab. Dikatakan demikian karena ada kutipan yang mengandung sebab. Kutipan yang dimaksud adalah terlihat pada kata menjadi. Kutipan tersebut mengandung unsur sebab. Dengan klausa pihak yang turut menolak kehadiran timnas Israel ke Indonesia yang didasarkan pada sikap politik Soekarno, sehingga dengan kata lain dapat dikategorikan sebagai penyebab dari peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, koherensi makna akibat ditemukan pada data 2 yang memuat kutipan pada akhirnya penolakan Ganjar Pranowo pada Israel dituding netizen sebagai salah satu penyebab pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Pada penggalan data 2 di atas, terdapat akibat dengan ditandai dengan adanya kata pada akhirnya, yang termasuk pada kategori akibat. Dikatakan demikian karena akibat timbul dari pernyataan sebelumnya yang mengandung makna sebab. Ditemukan lainnya adalah jenis koherensi syarat hasil. Data 2 yang memuat kutipan, kita punya komitmen ya, untuk ikut dalam perdamaian dunia khususnya mendukung Palestina. Itu yang pertama, itu menjadi kontrak sosial kita, kata dia. Pada kutipan di atas mengandung unsur koherensi berjenis syarat hasil. Dikatakan demikian karena ada kutipan yang mengandung syarat hasil. Kutipan yang dimaksud adalah terlihat pada kita punya komitmen. Kutipan tersebut mengandung unsur syarat, di mana kutipan tersebut dimaksudkan untuk syarat dari dukungan perdamaian Palestina, sekaligus memberikan konsekuensi yang akan diakibatkan dari pilihan tersebut. Kemudian, kutipan yang menyatakan hasil adalah terlihat pada kalimat itu menjadi kontrak sosial kita. Koherensi syarat hasil digunakan dalam berita tersebut
agar memiliki fungsi untuk melengkapi makna yang memunculkan ketegangan dari resiko atas suatu pilihan atau keputusan. Kemudian, koherensi berjenis penambahan. Pada data 1 yang memuat kutipan, itu fakta yang terjadi, dan pemerintahnya di Israel sangat kanan, sehingga potensi-potensi terjadi konfliknya akan semakin tinggi. Pada penggalan data 1, kata tersebut merupakan kategori dari penanda koherensi penambahan. Dikatakan demikian karena kata tersebut dimaksudkan untuk menjadi penghubung yang menyatakan penambahan informasi dari pernyataan sebelumnya. Informasi baru tersebut berkenaan dengan keadaan pemerintah Israel yang sangat berpotensi konflik. Bukan hanya kata "dan", akan tetapi kata "sehingga" juga termasuk pada penanda koherensi penambahan, yang memiliki fungsi sama, yaitu sebagai penghubung untuk menambahkan informasi lain atau baru. Simpulan. Kesimpulan yang terkait dengan penelitian ini didasarkan pada hasil yang telah dilaksanakan pada penelitian ini yang bertalian dengan pembahasan kohesi dan koherensi yang digunakan dalam berita penolakan Ganjar Pranowo terhadap Israel di situs berita online Suara Merdeka. Dapat diambil kesimpulan bahwa kohesi yang banyak ditemukan adalah berjenis kohesi gramatikal, meliputi referensi dengan jumlah datanya adalah 7, kemudian ada substitusi dengan jumlah datanya adalah 5, kemudian konjungsi dengan jumlah datanya adalah 5, dan elipsis dengan jumlah data adalah 5. Sementara untuk kohesi leksikal ditemukan adalah kolokasi dengan jumlah data 1. Sementara untuk koherensi yang ditemukan meliputi koherensi syarat hasil dengan jumlah datanya 1, koherensi sebab akibat dengan jumlah datanya adalah 3, dan terakhir koherensi penambahan dengan jumlah datanya adalah 4. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.